Shalom anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Apa kabar kalian? Puji Tuhan, saya percaya kita semua ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan kita. Mari kita akan berdoa untuk kita boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur karena Engkau memberkati kami. Kami bersyukur karena Engkau juga memberikan kami kesempatan untuk membaca, merenungkan firman-Mu. Dan biarlah kami tahu apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat renungan kita hari ini terambil di dalam Lukas pasal yang ke-16 ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Hari ini kita akan membahas tentang Brandon Michael Todd. Merupakan pemain basket yang bertubuh pendek. Ia memiliki tinggi badan sekitar 160 cm atau 5 kaki lebih 5 inci. Tinggi badannya itulah yang membuat mendapat julukan Brandon 55 dan Kertut. Sejak kecil, Brandon ingin menjadi pembasket profesional. Tetapi ia sempat menyerah karena tinggi badannya tidak memenuhi standar pemain basket profesional. Ia bahkan sempat berpikir untuk ganti cita-cita. Namun, suatu hari Brandon melihat program latihan melompat di sebuah saluran TV olahraga, di mana ada orang dengan berat sekitar 150 kg sanggup melompat setinggi 1 meter. Tayangan ini membuat semangatnya kembali berkobar. Sejak itu, setiap pukul 5 pagi, ia berlatih lari sejauh 4,8 km. Latihan fisiknya meliputi pemanasan, latihan utama, dan pendinginan. Usahanya membuahkan hasil. Beberapa tahun kemudian, Brandon sanggup melompat setinggi 114 cm. Brandon berhasil melakukan slam dunk pertama umur 13. Slam dunk. Waktu itu tingginya kurang dari 160 cm. Brandon pun mulai terkenal di dunia basket. Brandon juga dikenal lewat program latihan fisiknya yang diberi nama Fly Right. Programnya terjual 15.000 salinan hanya dalam waktu 3 bulan. Setelah sukses menjadi pelatih pemain basket NBA NFL dan atlet olahraga lainnya, ia membantu siapa saja yang ingin mengatasi keterbatasan fisik melalui latihannya. Anak-anak Tuhan, kisah Brandon menunjukkan pada kita bahwa saat kita setia mengerjakan berbagai perkara kecil yang Tuhan percayakan, pasti satu saat Tuhan akan mempercayai kita dalam perkara besar. Mungkin saat ini kita memiliki beberapa keterbatasan yang sebetulnya bisa diatasi saat kita setia mengerjakan perkara kecil. Namun, kita belum berhasil mengatasi keterbatasan itu karena mudah menyerah. Keterbatasan fisik memang harus kita terima. Namun Tuhan tidak mau kita menjadikan keterbatasan fisik sebagai alasan untuk kita tidak mau berusaha lebih keras dan mengupayakan yang terbaik.
Kenalilah keterbatasan fisik yang ada pada diri kita dan cobalah mengatasinya. Minta Tuhan memberikan kekuatan lebih kepadamu untuk tekun mengerjakan berbagai perkara kecil yang bisa membuatmu mengatasi keterbatasanmu. Keterbatasan bukanlah penghambat, namun sarana yang dipakai Tuhan untuk membuatmu berusaha lebih keras dan berjuang lebih sungguh-sungguh. Ingat saudara firman Tuhan hari ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Mari, jika kita memiliki keterbatasan, jangan berhenti, jangan menyerah. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupmu. Mari kita gunakan segala sesuatunya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika engkau memiliki keterbatasan fisik, pengetahuan, apapun itu, bawa kepada Tuhan. Dan minta pimpinan Tuhan untuk boleh menolong kita, menggunakan keterbatasan kita untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Sehingga kita boleh menyadari bahwa kita hari ke hari senantiasa membutuhkan Tuhan menyertai kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak yang mengalami pergumulan di dalam keterbatasan dan yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah Tuhan merancangkan rancangan damai sejahtera di dalam hidup kita. Tuhan, terima kasih. Kami percaya tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi di dalam hidup kami. Keterbatasan, keterbelakangan, ketidakmampuan, apapun itu Tuhan. Kami percaya ketika sesuatu Engkau izinkan, Engkau punya maksud dan rencana yang indah di dalamnya. Dan kami percaya segala sesuatu akan indah pada waktunya ketika kami mengerjakan setiap bagian kami dengan penuh tanggung jawab dan kami pertanggungjawabkan kepadamu. Berkati setiap kami ya Tuhan di dalam keterbatasan kami, ketidakmampuan kami. Biarlah kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencanamu di dalam hidup kami. Dan pakailah seluruh hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan bagi namamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya anak-anak boleh diberkati Tuhan dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.